Saat ini kita akan mempelajari tentang suatu pasal yang terdapat di dalam kitab Fathul Qarib atau biasa santri di pondok pesantren menyebutnya Taqrib ya. Maka ini membahas putar masalah fikih dan kebetulan bab ini sesuai persis apa yang kita alami pada saat-saat ini. Kalau kita kemarin sudah ya, insya Allah bahwa pelaksanaan Idul Adha itu tidak terlepas dari hewan-hewan sembelihan. Nah, ini kitab yang akan kita pelajari saat ini adalah Kitabus Shaidi Wadzabaihi. Fasal mengenai hewan buruan dan juga hewan sembelihan. Hewan sembelihan yang dimaksud di sini adalah hewan yang disembelih pada saat kurban, ya, bukan hewan sembelihan pada umumnya. Tapi kalau soidi, ini baru pada umumnya. Karena soidi ini hewan buruan yang langka atau tidak dipelihara oleh orang, ya, namanya juga buruan, ya, semacam burung, ikan diburu, kemudian rusa, walaupun zaman sekarang rusa itu dilindungi ya. Baik, Kitabus Shaidi Wadzabaihi, adapun ini bab mengenai hewan buruan dan hewan sembelihan. Wa ma qudira, apa-apa yang memungkinkan. Wa ma, adapun hewan Shaidi wadzabaihi, hewan buruan dan hewan sembelihan. Mengenai lafaz shaidi ini teringat pada kalamnya Imam Syafi'i ya. Al ilmu kas-shayd, ilmu itu ibarat hewan buruan. Hewan buruan itu apa? Kijang, rusa, sejenisnya gitu ya, yang betapa sangat lincah dan tidak jinak sama sekali kan gitu ya. Dalam artian ilmu diibaratkan, dikiaskan oleh Imam Syafi'i seperti halnya hewan buruan. Dalam artian betapa licinnya ilmu pengetahuan, susah untuk ditangkapnya dan gampang lepas. Yang saya rasakan gitu ya, ketika saya mempelajari bacaan Al-Quran, ketika dulu belum umum itu buku Iqra ya. Kalau zaman saya Baghdadiyah, alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta. Kalau sekarang anak itu dikondisikan supaya bisa baca, tapi tidak mengenal tentang pengejaan. Kalau dulu ngeja itu syarat mutlak untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa ngeja, tidak bisa lanjut pada halaman berikutnya. Ya, kepaksa dipapai gitu ya. Jadi yang dulu juz 30, kemudian ada Baghdadiyahnya. Nah, bisa-bisa orang yang selesai SD itu baru beberapa halaman daripada surah Al-Baqarah gitu ya. Kalau sekarang, luar biasa ya. Yang TK saja sudah surah Al-Maidah, surah Al-Kahfi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah putra saya ketika selesai Iqra 5 itu masih TK. Jadi ketika sudah masuk kelas SD sudah, kalau tidak salah, surah Al-Maidah gitu ya. Dan itu dibaca. Tapi ya itu kelemahannya tidak mengenal huruf, tidak mengenal pengejahan. Seperti halnya kita zaman dulu ya, zaman Baghdadiyah. Ya, karena memang masanya seperti itu ya. Sekarang ada libat, ada makro, ada tilawati, ada qiraati, ada Iqra, ada metode itu lagi tuh,
tartila dan lain sebagainya gitu ya. Itu upaya-upaya untuk mengenalkan Al-Quran dan mempelajarinya. Sebenarnya masyarakat itu memasyarakatkan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat gitu ya. Jadi subhanallah, ini suatu metode yang luar biasa. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran itu hanya ditulis di tanah liat, di kayu, di batu, dan lain sebagainya. Nah, baru di zaman, dan itu pun terpisah-pisah di zaman Rasulullah. Baru di zaman Khalifah Abu Bakar, atas usulan Sayyidina Umar, dibukukan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam peperangan Yarmuk, itu sekitar 70 syuhada, yang 70 para penghafal Al-Quran menjadi syuhada. Subhanallah ya, sudah Al-Quran susah untuk dihafalnya. Kemudian yang kebetulan menghafal, semangat jihadnya tinggi, dan pas peperangan Yarmuk meninggal, mati syahid gitu ya. Bagi para syuhada merasa sangat beruntung, karena itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang sekitarnya, apalagi berikut generasi sesudahnya, itu menjadi suatu kemalangan tersendiri, karena hafal Al-Quran itu grade tertinggi dari seorang mempelajari Al-Quran. Kemudian diusulkan oleh Sayyidina Umar untuk membukukan. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, kalau seandainya engkau memerintahkan aku untuk memindahkan bukit itu, niscaya itu akan aku sanggupi daripada harus membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar menyatakan, wahai Abu Bakar, ini adalah untuk kemaslahatan umat, dan tidak sedikit pun melenceng dari apa yang disabdakan dan disabdakan Rasulullah dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ini adalah memuliakan Al-Quran. Setelah dipegang dadanya, barulah turun hidayah dari Allah. Sayyidina Abu Bakar menyetujui. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman itu terjadi satu percakapan yang memicu perpecahan. Ketika datang rombongan dari mana gitu ya kepada Sayyidina Utsman, oh ini dialeknya seperti ini. Kemudian ada lagi, oh ini lahjahnya seperti ini. Oh ini lagamnya seperti ini. Nah, maka terjadilah perpecahan, perdebatan yang itu mengarah kepada perselisihan. Kemudian atas inisiatif dari Sayyidina Utsman, kemudian dicetak 5 Al-Quran itu yang tadinya tidak ada, kemudian dicetak dibukukan daripada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Utsman untuk mencetak 5, yang salah satunya disimpan di Madinah, yaitu dipegang oleh Sayyidina Utsman, yang disebut dengan Mushaf Al-Imam. Adapun yang sekarang itu Rosam Utsmani, itu adalah tulisan atau tipe penulisan Al-Quran yang disetujui oleh Sayyidina Utsman sampai sekarang. Nah, walaupun ada khot itu ada 7 macam ya, khofi, nasakh, kufi, rik'ah dan lain sebagainya. Namun yang dipakai oleh Sayyidina Utsman itu adalah naskhi. Ya. Kemudian zaman berubah, kemudian zaman sekarang lebih canggih lagi. Di samping ada metode ikro, ribat, makro, tilawati, kiroati, tartila dan lain sebagainya, itu Al-Quran masuk di dalam chip ya, di dalam komputer atau di dalam flash disk. Kemudian berubah lagi, ada penulisan Al-Quran yang terdiri dari pengucapan, dari huruf-hurufnya, dari tafsirannya, dari qiraatnya, yang ada qiraat sab'ahnya gitu ya. Kemudian lebih canggih lagi, bisa masuk di dalam handphone, yang benda sekecil itu bisa menampung Al-Quran. Bahkan tafsirannya, terjemahannya, kemudian qiraatnya, suaranya luar biasa ya.
Nah, itu bukan berarti sesuatu yang belum ada di zaman Rasul adalah bid'ah, bukan. Tapi sesuai dengan apa yang dipakamkan oleh Imam Syafi'i, ma wafaqo alal kitabi was sunnah. Sesuatu yang disepakati atau tidak menyalahi daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalam artian tujuannya untuk memuliakan Al-Quran dan memudahkan orang untuk membacanya, sehingga banyaklah orang yang paham. Nah, itu deh. Itu yang disebut dengan maslahatul mursalah atau limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan yang lebih baik. Nah, sebagaimana jargon yang dipegang oleh ulama adalah al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Memelihara nilai-nilai nama yang baik ya, sambil mencari metode yang jauh lebih baik. Nah, seperti itu ya. Itu yang juga yang dipegang oleh NU ya. Alhamdulillah. Baik, ini terlalu tentang kalimat soid ya. Kita usaidi wa dzabaihi, mengenai belum selesai tadi kalimat Imam Syafi'i ya. Al ilmu kasoid, ilmu itu ibarat hewan buruan. Kayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah buruan itu dengan tali yang kuat. Tali yang kuat itu apa? Tali yang kuat adalah tulisan. Saya mulai masuk pondok pesantren tahun 93. Ketika saya membaca lagi, ini tulisan saya kayak pohon kayak kebun awi gitu ya. Sudah mah tulisannya nggak bagus, gede-gede lagi. Tapi kan itu dalam upaya mengikat. Kalau saya hanya mengenalkan otak, memori di otak, saya akan hilang karena saya menyadari keterbatasan diri bahwa ya mohon maaf tidak terlalu pintar lah gitu ya. Tapi dengan adanya tulisan, maka apa yang terlupa bertahun-tahun karena melihat tulisan, misalkan ini hulkum, apa yang disebut dengan hulkum? Karena walaupun tulisannya gede-gede gitu ya, hulkum itu adalah kerongkongan. Nah, berarti apa yang ditulis sejak bertahun-tahun yang lalu dilihat lagi, ternyata mengingatkan lagi. Semakin sering dilihat, maka akan semakin hafal itu arti hulkum adalah kerongkongan, seperti itu ya. Tapi sekarang sudah tidak perkembangan zaman bukan hanya ditulis lagi ya, bisa kan memasukkan memori, masuk chip dan USB ya, bisa. Bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kuat. Itu Imam Syafi'i. Makanya di sini siapa namanya? Kiai Cebhari ya. Kiai Cebhari itu setiap pertemuan pasti bawa buku. Ternyata itu beliau mengamalkan apa yang dikalamkan oleh Imam Syafi'i, bahwa untuk mengingat tentang ilmu pengetahuan itu dengan banyak melihat atau membaca. Salah satunya yang dipegang oleh Kiai Haji Cebhari itu dengan membawa tulisan. Walaupun beliau sendiri penulis buku ya, musannif lah gitu ya. Baik. Wa ma qudira ala zakatihi, dan apa-apa yang memungkinkan untuk disembelih, fadzakatuhu, maka tempat pemotongannya, fi halqihi, di dalam mengenai lehernya, walabatihi, dan fi halqihi, di dalam lehernya.
wa ma lam yuqdar, dan apa-apa yang tidak bisa memungkinkan ala zakatihi, atas penyembelihannya, fa zakatuhu, maka penyembelihannya, aqrahu itu adalah melukainya, haitsu qudira, sekiranya apa yang bisa dilukai pada hewan tersebut. Ini perbedaannya pada hewan sembelihan dengan hewan buruan. Kalau hewan sembelihan, maka tempat untuk menyembelihnya adalah khalqihi, yaitu lehernya. Sedangkan wa ma lam yuqdar, yang tidak bisa memungkinkan untuk disembelihnya, fa zakatuhu aqruhu, maka yang tempat untuk penyembelihannya atau tempat untuk membunuhnya mana saja yang melukainya. Ini agak sedikit berbeda dengan apa yang terdapat di dalam Safinatun Najah ya. Kalau Safinatun Najah karena berbeda negara ini, Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi, ulama Palestina, dengan Syekh Safinatun Najah itu dikomentari, ditahsis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Syaja. Kasyifatus Syaja di dalam di dalam penjelasannya itu, untuk penyembelihan hewan itu harus benar-benar, kalaupun toh misalkan burung ya, kan tadi akruhu, melukainya, maka itu harus dijelaskan, ditegaskan. Ketika menembak burung, maka kan tidak mungkin disembelih gitu ya, maka dengan mengucapkan bismillah, niat membunuh burung itu dengan pembacaan bismillah, maka sah itu burung gitu ya. Jadi tidak mesti untuk hewan buruan, tidak mesti lehernya untuk di tempat untuk membunuhnya, tapi fadzakatuhu, adapun cara untuk penyembelihannya itu aqrahu, bagaimana tempat untuk melukainya, haitsu qutiru alaihi, yang sekiranya bisa cepat untuk membunuh hewan tersebut. Kalau burung pipit ditembak dengan pistol mimis ya, senapan angin kalau orang Sunda mah, itu sudah jelas pasti mati. Dan ketika ketika mau menembaknya pakai bismillah, niat untuk menyembelih, maka itu sah. Sedangkan kalau tidak diucapkan bismillah dengan nama Allah, maka itu jadi haram. Karena bagi umat muslim, syarat sah untuk sembelihan adalah dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Lafaz bismillahirrahmanirrahim juga sudah mewakili, maka bismillahirrahmanirrahim jebret mati, itu halal saja dimakan gitu ya. Jadi tidak mesti lehernya. Wa kamalu zakati, dan adapun sempurnanya sembelihan, arba'atu asya'a, itu ada 4 macam. Yang pertama, qat'ul hulqumi, yaitu memutuskan kerongkongan, wal mar'i, dan memutuskan saluran makanan, wal wadajaihi, dan yang nomor 3 dan nomor 4 itu urat leher kiri dan kanan. Itu sempurnanya ya. Tapi kalau di sini nanti di bab berikutnya, bahwa untuk syarat umum dalam penyembelihan hewan sesembelihan itu hanya 2, yaitu qat'ul hulqum wal mari'i, dengan memutuskan kerongkongan itu saluran tempat nafas, wal mari'i, dan saluran tempat makanan.
gitu ya. Jadi dua urat itu putus, maka sudah sah penyembelihannya. Kalaupun lebih sempurna lagi, yaitu dengan memutuskan urat leher kiri dan kanan. Bagaimana kalau seandainya memotong dengan apa namanya, langsung buntung gitu ya? Kan di YouTube lihat ya, penyembelihan itu ya saya juga agak seram juga lihatnya. Dengan golok langsung ditebas, bahkan bukan di sininya, karena kan posisinya begini, langsung main tebas. Nah, itu makruh. Makruh itu kalau seandainya menghindari perbuatan seperti itu, maka berpahala. Dan kalau seandainya dilaksanakan, itu tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Cuma dilihat dari sisi kemanusiaan kitanya terhadap hewan, maka kalau hewan itu harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Salah satu memperlakukan hewan sebaik-baiknya ketika akan menyembelih adalah dengan menggunakan golok yang tajam. Tapi golok itu pun sesuai dengan binatang. Kalau seandainya hewan yang akan disembelihnya sapi, maka yang dibuatnya adalah golok. Kemudian kambing ya samalah golok gitu ya. Kalau ayam cukup dengan pisau. Bagaimana kalau burung pipit? Burung pipit silet juga jadi gitu ya. Karena itu disesuaikan dengan postur tubuh dari binatang itu sendiri ya. Wal mujzi'u minha, dan adapun keumuman yang diperbolehkan di dalam penyembelihan hewan, syai'ani, itu ada dua perkara. Yang pertama, qat'ul hulqumi, memutuskan kerongkongan, dalam artian memutuskan saluran nafas, wal mari'i, dan memutuskan saluran makanan, wa yajuzu, dan boleh saja al istiyadu, untuk hewan buruan, bikulli jarihatin, dengan apa ini, bikulli jarihatin, dengan menggunakan hewan apa tuh, hewan pemburu, mu'allamatin, yang terlatih, minas sibai, dari hewan buas. Ini hewan buas sekalipun bisa digunakan untuk memburu hewan, dan memang itu diperbolehkan di dalam bab fikih, tapi ada syarat-syarat tertentu. Nah ini nih, minas sibai, yang diantaranya itu adalah menggunakan hewan buas, seperti, mohon maaf ya, kalau anjing itu sudah terlatih, tapi kalau serigala itu hewan buas, tapi masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Nanti di sini ya. Wa min jawarihil thairi, dan dengan menggunakan unggas yang terlatih. Kalau unggas yang terlatih ini biasanya untuk memburu ikan ya, digunakan oleh bangsa Eskimo gitu ya, untuk memburu hewan, memburu ikan-ikan gitu ya. Nah ini, wa syaraitu ta'limiha, dan syarat-syarat untuk melatihnya hewan buruan, arba'atun, itu ada 4. Yang pertama, antakuna idza ursilat, bahwa harus ada itu hewan yang dijadikan hewan pemburu yang terlatih, idza ursilat, apabila diperintahkan itu hewan pemburu, istarsalat, maka menerima perintah dari sang pelatih atau dari tuannya. Wa idza zujirat, dan apabila dicegah untuk memakan atau melukai hewan yang diburuannya, unjazarat, maka menerima cegahan dari pelatihnya atau dari tuannya.
Wa idza qatalat, dan apabila membunuh hewan pemburu itu kepada hewan buruan, syai'an lam ta'kulu minhu syai'an, maka hewan pemburu itu tidak memakan sedikit pun dari hewan buruannya. Wa ayyataqarrara, dan hendaknya melatih dengan terus-menerus untuk terjalinnya kemampuan untuk memburu. Nah, itu ada 4 ya. Pertama, kalau seandainya diperintah, maka hewan buruan itu bisa menerima perintah dari tuannya. Yang kedua, apabila dicegah, maka dia pun bisa mencegah apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan apabila dia menggigit, maka tidak sampai memakan sesuatu dari hewan yang diburunya tersebut. Dan pelatihannya tersebut harus senantiasa berulang-ulang sampai betul-betul terlatih itu hewan, baru itu dijadikan hewan pemburu ya. Kalau seandainya ini kayak bisa ada pengecualian. Wa in udimat, namun apabila tidak ada, dalam artian tidak terpenuhi 4 syarat tersebut, ihda asyaraiti, yang salah satu dari syarat-syarat tersebut, lam yahilla, maka tidaklah halal hewan buruannya. Masya Allah gitu ya. Kemudian lam yahilla, maka tidak halal buruannya, ma akhadatsu, apa yang diperoleh oleh hewan pemburu tersebut, illa ayyudrika hayyan, kecuali kalau kita menemukan hewan buruannya masih hidup, fayudzakka, maka langsung disembelih, maka jadilah halal gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita sekalian adalah kalau seandainya hewan itu termasuk hewan buas atau hewan yang yang dinajiskan, yang seperti guguk gitu ya, itu syaratnya harus benar-benar, karena di satu sisi apa yang keluar dari hidung, kalau bahasa Sunda bangus ya, hidung lah ya, hidung si guguk itu kan basah, nah itu kan jadi najis. Kemudian air liurnya itu menjadi najis. Nah, ini pengecualian kalau seandainya hewan itu jadikan hewan pemburu, maka itu masih diperbolehkan dengan syarat tadi, 4 syaratnya. Yang 1 bisa menerima perintah, 2 bisa menerima larangan, cagahan, yang ketiga tidak memakan sedikit pun. Kemudian yang keempat, berjalan terus-menerus itu pelatihannya, sehingga ini betul-betul terlatih. Nah, bagaimana hewan gigitannya, apakah itu termasuk najis? Nah, pengecualian. Karena itu sudah dijadikan sebagai hewan pemburu, maka itu sah atau halal gigitannya, halal apa yang digigitnya. Nah, tinggal kita cara membersihkannya. Membersihkannya bagaimana? Sama dengan membersihkan najis yang mughalladoh. Mughalladoh itu kan ada nama istilahnya mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughalladoh. Kemudian kalau yang digigit oleh anjing itu kan mughalladoh, maka bagaimana cara penyuciannya? Sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab-kitab fikih, bahwa cara untuk mensucikan sesuatu yang terkena mughalladoh, maka dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan tanah. Bagaimana kalau seandainya kita tidak menggunakan tanah, tapi digunakan saja deterjen?
Nah, ternyata setelah diteliti bahwa tanah itu mengandung unsur-unsur yang tidak terdapat di dalam deterjen, ya, karena unsur tanah itu ada segala macam yang mampu membersihkan kuman-kuman tersebut, maka sebagai syaratnya harus dibersihkan. Kemudian sedikit lagi ya, sampai faslun, karena ini selesainya dalam satu faslun. Wa tazuzu az-zakatu, dan diperbolehkan wa tazuzu zakatu, dan diperbolehkan hewan yang memburu tersebut bikulli ma yakhruju, kecuali bikulli ma yakhruju, dengan segala sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, illa, ini pengecualiannya, illa bisinni wadhufri, kecuali dengan gigi dan dengan kuku. Nah, tapi tetap ini pengecualiannya kepada yang awal, bahwa yang apapun yang yang digigit oleh hewan pemburu ya pasti digigit lah, menggunakan taring, menggunakan gigi, menggunakan itu kan ya. Nah, tapi tetap harus disucikan dengan cara membersihkan najis mughalladah. Wa tahillu, dan dihalalkan apa? Zakatu kulli muslimin, sembelihan setiap kaum muslimin, wa kitabiyyi, dan dua golongan ahli kitab. Apa itu dua golongan ahli kitab? Yang pertama Yahudi, dan yang kedua Nasrani. Nah, tapi ini Yahudi Nasrani yang asli, yang dulu yang berpegang teguh kepada Taurat dan Injil, dan sebagaimana yang digariskan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa. Tapi kalau sekarang bagaimana Yahudi dan Nasrani ya? Tidak bisa, tidak termasuk ahli kitab itu, tidak termasuk ahli kitab. Kenapa di ahli kitab dimasukkan ke dalam sesama Muslim? Karena bahwa agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani itu adalah agama samawi, agama yang langsung bersumber dari Allah. Cuma yang permasalahannya Yahudi dan Nasrani ini sudah dirubah-rubah oleh Robinya, bukan itu Rabi ya, dengan murabi lah kalau di dalam Islam mah. Kalau ini Rabi itu pemimpinnya, pemimpin Yahudi dan pemimpin Nasrani merubah-rubah ajalah, kemudian merubah-rubah kitab sucinya, maka hilanglah keasliannya. Sedangkan Islam bahwa jaminannya langsung dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Ini adalah jaminan satu-satunya kepada agama Islam, yang hanya jaminan satu-satunya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap agama Islam. Dan itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah agama yang luhur dan tidak ada yang melebihi keluhuran Islam itu sendiri. Sedangkan di dalam Nasrani dan Yahudi tidak ada jaminan. Maka yang kita ini sekarang sudah tidak relevan ya, tidak relevan. Karena ini zaman dulu itu masih ada Yahudi asli dan Yahudi Nasrani. Wala tahillu, dan tidaklah halal apa? Zabihatu majusi, sembelihannya orang Majusi, wala thani, dan orang-orang penyembah berhala. Kenapa orang Majusi dan orang penyembah berhala tidak halal? Karena itu bukan agama samawi. Walaupun sekarang satu-satunya agama samawi adalah Islam, karena tidak berubah sedikit pun ya. Adapun yang berubah-berubah itu
penafsirannya seperti halnya begini. Apa tuh? Wal khailu wal khailu demi kuda perang. Kalau sekarang perang dengan menggunakan kuda, jelas mati duluan. Tapi sekarang wal khailu, lafadznya sama tapi berbeda maknanya. Wal khailu demi panser, demi tank baja, demi pesawat tempur dan lain sebagainya. Nah, itu baru sesuai dengan zaman kekinian gitu ya. Walaupun lafaznya tidak berbeda, sama halnya dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kali mengucapkan kalimat itu siapa? Siapa? Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi, saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, zaman sekarang pun masih tetap asyhadu alla ilaha illallah, dan sampai hari kiamat tetap asyhadu alla ilaha illallah, tapi maknanya berbeda. Apa itu maknanya? Kalau Rasul memang melihat, karena musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan langsung. Bagi kita, bahkan keluarga Kangjeng Nabi Siti istri-istri Kangjeng Nabi kan Siti Khadijah udah meninggal ya. Nah, istri-istri Kangjeng Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah tidak pernah diberitakan bagaimana dan seperti apa Allah, gitu ya. Tapi di dalam Sirrul Asrar bahwa setiap kaum muslimin itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Cuma ada satu surga yang sudah pasti adalah golongan para nabi dan para wali, yaitu inna lillahi jannatun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga, la fiha hurun wala qusurun, yang di dalamnya tidak ada bidadari, tidak ada istana, wala asalun wala labanun, yang tidak ada madu, tidak ada susu. Dalam artian itu kan kenikmatan-kenikmatan materi semuanya. Nah, semuanya itu tidak ada illa wahidah, kecuali satu. Apa itu? Yanzuru biwajhillah, memandang wajah Allah. Kalau surga-surga yang lain itu ada makanan, ada minuman, ada gedung dan lain sebagainya, tapi hanya sekali-kali melihat Allah. Tapi kalau di gedung ini, istana ini, itu selamanya melihat Allah, gitu ya. Karena yang diri para nabi dan para wali sudah bukan kebutuhan tentang materi lagi. Bahkan di alam kubur pun para nabi dan para wali, sebagaimana yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi, al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Subhanallah ya. Bahwa para nabi dan para wali itu mereka melaksanakan sholat di alam kuburnya masing-masing sebagaimana mereka sholat di rumahnya masing-masing. Jadi kalau kaum muslimin wal muslimat secara umum semuanya diberikan kenikmatan tidur, tapi bagi para wali dan para wali, kenikmatan yang hakiki bukan terletak pada tidur, tapi apa? Ketika mengabdikan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Wallahu alam, berapa ribu tahun itu di alam kubur melaksanakan sholat aja ya. Kalau yang lain mah tidur gitu ya. Bahkan dikatakan sekejap mata, seperti halnya malam pengantin baru juga pada isya, tahu-tahu udah subuh lagi gitu ya. Kalau Nabi mah tidak ya, melaksanakan sholat. Nah, seperti itu ya, bahwa para nabi dan para wali itu memiliki tempat tersendiri yang kenikmatannya bukan berupa kenikmatan materi, ya. Nah, ini nabi agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, dan para penyembah berhala itu asalnya agama samawi dan agama ardi. Cuma hanya ada satu agama yang dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Maka tidak halal sembelihannya orang selain Islam,
karena memang tidak mengucapkan lafaz Allah. Bahkan kaum muslimin pun seandainya menyembelih tidak menyebutkan lafaz Allah, maka sah tidak? Tidak sah, gitu ya, menjadi haram. Maka alhamdulillah ibu saya walaupun tidak mesan dan sebenarnya, tapi sepengetahuan saya beliau tidak pernah membeli ayam yang tidak dilihat siapa yang nyembelihnya. Nah, lebih antik lagi Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Adi Hidayat ibunya tidak pernah tidak pernah memakan daging yang daging itu tidak disembelih oleh tukangnya sendiri, oleh orang yang dikenal dan mengucapkan bismillah. Subhanallah. Makanya Ustadz Adi Hidayatnya luar biasa gitu ya. Karena salah satunya menjaga betul tentang kehalalan makanan gitu ya. Sedikit lagi. Wa zakatul janini, dan adapun penyembelihan janin. Maksud janin itu bukan manusia ya, tapi apa tuh? Jabang bayi, anak sapi, anak domba, anak dari hewan buruan gitu ya, maksudnya gitu. Istilahnya sama janin ya. Wa zakatul janini, adapun penyembelihan janin, bidzakati ummihi, dengan disembelihnya induknya. Nah, jadi itu otomatis ya, otomatis. Illa, kecuali ayyujada hayyan, kalau seandainya ditemukan masih hidup. Nah, bisa saja terjadi induknya sudah disembelih tapi anaknya masih hidup. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Fayudzakka, maka disembelih pula janin itu sendiri. Tapi secara umum janin itu akan mati kalau induknya mati, gitu ya. Itu secara otomatis, secara umumnya gitu. Tapi kalau seandainya ditemukan illa ayyujada, kalau seandainya ditemukan hayyan, masih dalam keadaan hidup, fayudzakka, maka disembelihlah janin itu. Wala quti'a, dan apa-apa yang diambil, yang terpotong, min hayyin, dari makhluk hidup, dari hewan buruan itu, fahuwa mayitun, maka itu hukumnya adalah bangkai. Illa sya'ra, kecuali bulu masih bisa digunakan, gitu ya. Walaupun itu bulu kulit dari unta yang sudah sudah kering, kerontang dan lain sebagainya, terpisah dari hewan yang masih hidup, tapi untuk kulitnya itu masih untuk bulunya masih diperbolehkan, dan itu tidak mengakibatkan najis dan tidak sahnya sholat seandainya terbawa oleh itu. Makanya para kiai-kiai yang terdahulu itu sajadahnya ada yang terbuat dari kulit kulit kambing ya, kulit kambing itu untuk katanya kalau kulit kambing efeknya lain, akan terasa lebih khusyuk gitu ya. Walaupun saya sendiri belum merasakan, cuma kata guru saya yang di rumahnya ada sajadah yang terbuat dari bulu kambing, itu efeknya lebih terasa karena mengingatkan masa lalu. Dan memang bulu kambing, kulit kambing itu dijadikan salah satu pakaian bagi kaum sufi yang disebutkan suf. Suf itu berasal dari kulit kambing yang dijadikan pakaian, gitu ya, untuk menyederhanakan penampilan seperti itu ya. Nah, insya Allah tentang penyembelihan hewan yang berasal dari hewan buruan dan hewan yang sembelihan dari hewan yang dipelihara, dalam artian diternak, itu berbeda ya. Yang pertama, kalau sembelihan hewan ternak harus sempurna penyembelihannya, minimal 2.
Kalau yang sempurnanya 4, maka untuk hewan buruan dengan dilukai saja itu sudah mencukupi dalam penyembelihan tersebut. Demikian yang